Bukannya mempermudah panen palawija, malah panen gratifikasi. Gimana sih? Pengabdian Syahrul Yassin Limpo pada negara dimulai sejak 1984 saat dirinya bekerja sebagai camat wilayah Kecamatan Bontonompo di Goa. Pada 1994, ia kemudian menjabat posisi Bupati Goa hingga 2002. 1 tahun kemudian, Syahrul turut mendampingi Amin Syam sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pada pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan 2007, Syahrul maju sebagai calon gubernur dan melawan mantan rekannya Amin Syam. Ia memenangkan pertarungan bersama wakilnya Andi Arifin Nukmang dengan total 39,53% suara. Masa jabatannya pun kembali diperpanjang setelah ia kembali berduet dengan Andi pada pilkada selanjutnya dan meraih 52,42% suara. Setelah mengakhiri masa jabatan pada 2018, setahun kemudian ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024 menggantikan mentan sebelumnya. Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 September 2023. Saat menggeledah rumah dinas Syahrul, penyidik KPK menemukan uang senilai 30 miliar rupiah, cek 2 triliun rupiah, dan barang berharga lain. Upeti paling besar didapatkan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang nilainya mencapai 6,8 miliar rupiah. Dilanjutkan dengan Badan Karantina Pertanian sebesar 6,7 miliar rupiah, Dirjen Tanaman Pangan pada angka 6,5 miliar rupiah, dan Dirjen Hortikultura sebanyak 6 miliar rupiah. Terdapat 6 bagian Kementan lain yang juga dipaksa memberikan upeti, seperti Sekjen Kementan, Dirjen Prasarana dan Sarana, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Ketahanan Pangan. Upeti ini dikelola oleh orang-orang kepercayaan Syahrul untuk beberapa kepentingan. Pertama, kepentingan operasional menteri dan lain-lain yang mencapai 16 miliar rupiah. Kedua, pembiayaan keperluan Syahrul dan keluarga, seperti keperluan istri Syahrul dan keluarga yang masing-masing sejumlah hampir 1 miliar rupiah, kemudian keperluan Syahrul sendiri yang berkisar pada angka 3 miliar rupiah. Sejak persidangan pertama dilakukan, fakta-fakta mengejutkan kerap bermunculan, seperti bagaimana Andi Tenri bilang selaku cucu Syahrul bisa melakukan kerja magang di Kementan, penggunaan uang Kementan untuk keperluan pribadi keluarga Syahrul, pemberian uang kepada partai, uang persahabatan pada mantan Ketua KPK Firly Bahuri, hingga pemberian jabatan honorer pada seorang biduan dangdut. Syahrul Yassin Limpo disebut melanggar Pasal 12E Jungto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Jungto Pasal 16 Ayat 1 KUHP. Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebutkan kalau hal yang meringankan Syahrul hanyalah usianya yang sudah lanjut. Di samping itu, Syahrul bisa dikatakan tidak kooperatif karena berbelit-belit dan tidak terus terang saat memberikan keterangannya. Dalam sidang tuntutan ini pun, jaksa juga menuntut agar Syahrul membayar uang pengganti sesuai jumlah yang diterimanya, yakni 44,2 miliar rupiah dan 30.000 US dollar. Yang mulia Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum, PH dan hadirin sekalian. Yang keenam, terhadap saya tidak dapat dibebankan pertanggungjawab pidana karena tidak terdapat niat jahat non mens rea. Seperti pengetahuan saya terkait hukum pidana, seseorang dapat dibebani pertanggungjawab pidana apabila memenuhi unsur utama, yaitu antara lain niat atau etikat jahat mens rea, dan adanya perbuatan yang dapat dipidana actus reus apabila perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan dipandang sebagai actus reus, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi bukan bagian dari ide, inisiatif maupun pertujuan saya, maka tidak ada mens rea
pada diri saya dan tidaklah sepantasnya saya dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Selain Syahrul, KPK juga menetapkan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono sebagai tersangka pemerasan. Meski begitu, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menyebutkan kalau bisa saja ada klaster kedua untuk penetapan tersangka kasus ini. Klaster kedua tersebut meliputi orang-orang yang berbuat curang dalam pengelolaan anggaran dengan cara memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan gratifikasi pada atasan. Mengacu pada pasal 55 KUHP, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zenur Rohman menilai keluarga Syahrul juga bisa saja ikut terjerat dalam kasus ini sebagai pelaku penyerta. Ini berpotensi terjadi jika KPK bisa membuktikan bahwasanya anggota keluarga Syahrul tidak hanya ikut menikmati aliran dana korupsi itu, tetapi turut aktif meminta aliran uang dari para pejabat Kementan. Praktik pemerasan sangat merugikan negara dan kita sebagai warga sipil. Kawal terus kasus SYL sampai uang kembali.